Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astamil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maha suci Allah, ya, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah, ya. Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang ada di bumi, ya. Di bumi ataupun yang di langit. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang kami muliakan karena Allah, Naibul Imam Ustaz Maryam Marjono, ya. Karena Ustaz Mulisin naik yang paling ganteng katanya. Ya, seniap dan para staf niabah, ya. Kemudian para rois yang hadir. Ada berapa ini riasah? Mas Taufik hadir semua, ya. Riasah di Jatong ada, riasah riasah kamu kan Cipayung, ya, yang warganya ada dua warga negaraan antara Lampung dan Cipayung katanya. Kata Ustaz ini bukan cerita baru, ini cerita lama, ini sejak dulu ada itu, ada. Nanti kena pajaknya berganda, infaknya berganda, semuanya berganda. Tentu tuan rumah riasah Cibubur Ustaz Saiful, ya, ada, ya. Riasah Cinere Ustaz Iwan hadir, ya, ada, ya. Kemudian riasah mana lagi naik? Riasah Depok, raisnya hadir, alhamdulillah. Kemudian riasah, ya, Cinere tadi sudah. Serpong. Serpong apa serpong? Serpong. Ini orang BRIN ini, dulu namanya Batan, sekarang jadi BRIN. Apa itu singkatan BRIN? Ya. Para iman semua yang dimuliakan Allah SWT, syukur alhamdulillah bisa hadir pada acara yang sudah lama tertunda karena COVID, ya, 2 tahun. Ini sudah mulai menggeliat lagi kegiatan taklim niabah di mana-mana, alhamdulillah. Syukur karena bisa menghadiri, tentu atas izin dan pertolongan Allah SWT. Kepada yang tidak hadir, ya, mungkin karena udur syar'i, karena sakit dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah sehatkan, amin, ya. Seperti ini abinya Ustaz Asep, ya, Pak Jindang, Pak Junjang, ya, sahabat saya dulu itu, sampai sekarang ya masih sahabat. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah SWT. Kemudian yang lainnya juga, mungkin dari di antara ibu-ibu ada yang sakit di rumah, orang tua, anak maupun saudaranya, ya, semuanya mudah-mudahan Allah sehatkan, amin. Para iman sekalian, dalam banyak hal, ya, Allah dalam berfirman itu selalu mendahulukan memberikan kabar gembira, ya. Seperti tadi Ustaz Amin Nurani yang sangat berapi-api, maklum masih muda. Jadi
Ini luar biasa Ustaz Amin, semangat 45 ya, 17 Agustus. Selalu memberikan kabar gembira ya. Kemudian sebelumnya Ustaz Ilyas juga selalu memberikan kabar gembira dengan mengkilas balik ya, sirah nabawi ya, kisah-kisah tentang perjalanan sahabat Rasulullah SAW yang patut kita sering kenal, sering baca. Masalahnya anak muda sekarang lebih baik apa, lebih senang main gadget apa gadget ya, untuk lihat YouTube, lihat apa game naudzubillah dari. Jadi ini harus direvolusi di anak muda sekarang, harus cerita tentang kenabian, cerita tentang sahabat Rasul. Karena bagaimanapun mata kita, waktu kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Kemana dihabiskan? Kalau ikut taklim, baca Quran, baca hadis, sirah Nabi, taklim, insya Allah itu bermanfaat. Para iman yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis ya disebutkan bahwa beruntunglah ya, seperti kata Ustaz Amin, tuba ya 5 rakaat. Ini sebenarnya sahabat nanya kepada Rasulullah atau mungkin dalam bahasa kita komplain kepada Rasulullah. Tuba, beruntunglah orang-orang yang bersama Rasul ya, hidup ya sejaman dengan Rasul dan melihat Rasul ya, ro'aka melihat engkau Rasul wa aman, kemudian dia beriman ya. Tadi saya dibisikin Pak Dokter Kosasi ya, ini semangat luar biasa nih, kesini naik motor ya. Mungkin kita yang masih muda aja kalau nggak main motor pakai grab ya. Boncengan lagi sama istrinya. Beliau kalau mendengar taklim, mendengar imam, ustaz dan lain-lainnya ya, itu seolah-olah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, betul Pak ya. Berarti beliau jiwa itu. Nah kata sahabat, tuba sangat beruntung itu orang yang bersama Rasul kemudian iman. Tapi kalau kemudian Rasulullah summa tuba, satu, summa tuba, dua, summa tuba, kemudian sangat beruntung lagi orang yang tidak pernah ya sejarah dengan Rasulullah, melihat Rasulullah saja tidak bisa. Sekarang nggak ada fotonya Rasulullah. Kalau ada foto Rasulullah itu palsu itu ya. Jadi jangan percaya. Di Rasulullah itu nggak ada di foto, karena pengalaman nabi-nabi yang sebelumnya ada fotonya, lalu fotonya disembah jadi Tuhan, tidak mengendalinya. Jadi beruntung para ikhwan yang hadir di tempat ini sudah di apa namanya kan proyeksikan Rasulullah sebagai orang yang beruntung. Tidak sekali untung, bahkan 3 kali untung. Apalagi ya, kalau kita melihat hadis lagi, badal Islam ghoriban ya, bahwa pada permulaannya Islam datang itu asing, aneh. Fatuba, maka beruntung orang-orang yang terasing itu ya. Para iman sekalian, maka kita melalui timbar ini kami menasihati untuk diri dan keluarga, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena dengan bersyukur kita insya Allah akan mudah ya melaksanakan amanat yang Allah pikulkan, Allah bebankan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya. Ini apa namanya? Statement Allah ya. Bahwasanya ya, jika kamu mengkalkulasikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan unlimited, tidak terbatas ya.
Ya para ibu sekalian, kalau kita sering besuk orang sakit di rumah sakit ya, apalagi kemarin COVID dan sebagainya, ya ini Pak Dokter lebih tahu ya. Itu kalau misalnya tiap hari cuci darah, berapa biayanya itu? Darah aja dicuci ya. Cucinya pakai apa Pak Dokter? Istilahnya cuci darah ya. Belum lagi misalnya ini jantungnya harus dipasang lem apa? Ring ya. Dipasang ring ya. Jadi ring itu bukan untuk ini saja ya, dari hujan. Karena lain maka kita perlu bersyukur. Wa ta'budu ni'matallahi la tuhsuha, tetapi kata Allah innal insana ladzalumun kafar. Tetapi banyak manusia itu tidak bersyukur. Padahal perintahnya ukuruni al-kurkum waskuruni wala. Ini perintah Allah. Tetapi di ayat lain disebut wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghafurur rahim. Nah, ini penghibah. Jadi ada sebagian orang yang menghitung-hitung nikmat Allah kemudian dia kafir, tetapi ada sebagian orang yang menghitung-hitung nikmat Allah kemudian dia bertaubat, mensyukuri nikmat sehingga Allah Ghafurur Rahim, Allah pengampun dan pengasih. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dalam istilah Jawa itu, ini yang banyak orang Jawa ya, Rasulullah orang Jawa bukan? Kalau lihat namanya apa ya? Aswado Jawa ya, insya Allah. Ini banyak orang Jawa. Kalau yang nggak Jawa nanti tanya yang sudah ngerti. Dalam istilah bahasa Jawa disebut sawang sinawang. Ada yang bukan Jawa nggak tahu ya. Sawang sinawang tahu dulu. Sawang sinawang artinya melihat keadaan tetangga itu lebih bagus, lebih makmur, lebih tenteram, ya itu sawang sinawang. Hanya persepsi kita, ya. Melihat Ustadz Amin gagah, Ustadz Amin pasti keluarganya tenang, milinya tenang, tidak ada tantangan, kalem saja ya. Tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Melihat niabah, Japinsel, Guyub yang hari taklim banyak, berarti ini maju, tenang ya. Maka kemarin berhasil menjadi tuan rumah taklim wilayah gabungan ya. Jadi melihat keadaan orang lain bagus ya. Ya, melihat orang lain bagus, nyaman. Sepertinya, wah itu si Ako mobilnya gonta-ganti ya. Saya sendiri mobil satu aja belum punya, misalnya begitu. Kemudian punya bunker yang nilai uangnya hampir 1 triliun. Wah pati, punya senang ya. Bunker apa bakar? Bakar ya. Kalau bunker dulu untuk nyimpan senjata, sekarang bunker untuk nyimpan uang. Sekitar 900 miliar. Wah pasti duitnya tenang, karena duitnya banyak. Ya. Kemudian apalagi punya pengaruh, ya. Didengar omongannya, komandonya. Kemudian lagi harta melimpah, punya pengaruh, ya. Orang lain kalau nasihat nggak bisa, ya. Seolah tenang, tetapi mungkin bagi dia hartanya tidak membuat tenang, pengaruhnya tidak membuat tenang. Ya. Itu sarang sinawang menurut kita nyaman, padahal dia remuk keadaan keluarganya dan pengaruh. Alhamdulillah. Para ibu sekalian, oleh karenanya patut kita bersyukur ya.
Setiap orang pasti ada kelebihan, ya, ada kelebihan, ya. Fasilitas yang Allah berikan, mungkin di satu sisi dia tidak punya uang, tetapi badannya sehat, ya. Badannya sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, ya. Meskipun dari segi finansial material mungkin pas-pasan, tetapi sangat menikmati. Oleh karena itu, maka hindari kita selalu sarang sinawan, selalu melihat orang lain lebih baik dari kita. Para iman sekalian, ini yang pertama, mensyukuri. Termasuk kita mensyukuri, ya, amanah yang Imam berikan kepada kita. Di satu sisi kita memang kita tidak mau diamanati, tetapi di sisi lain, ya, ini konsekuensi mubayaah kita kepada Imam Muslimin, ya. Jadi kita patut syukuri, misalnya Ustaz Maria diamanati nanti, itu harus disyukuri naik. Karena apa? Itu artinya imam memberikan kesempatan kepada naibul imam untuk beramal soleh. Ya, saya ingat itu waktu imam nasihat, karena beliau itu waktu pertama kali diamanati di kuburan katanya menolak agama, menolak, ya. Tapi tidak sehat. Dan Pak, selaku naibul imam, meskipun antum duduk manis di rumah, maka kalau misalnya melihat ikhwan-ikhwan di Niabah, Jaksel, Jakarta Timur Selatan, sholat berjamaah, taklimnya rajin, kemudian tiap hari ikut bandai wakam, ya, kemudian taklim dan sebagainya, maka Ustaz Maria dapat royalti pahala. Enak, ya, dia cuma komando, tapi lagi-lagi hidup itu silang-salang. Ada makmum yang mengatakan, wah enak tuh jadi naib, dapat gaji, dapat fasilitas gitu, dapat amplop misalnya, kalau ceramah dapat amplop, naib kemana-mana, salam-silang, ya. Tapi tanggung jawabnya berat. Tetapi Imam menggembirakan. Itu artinya sedang memberi kesempatan di sisa umur saya, termasuk, ya, meskipun umurnya sudah kepala 6, masih diamanati, yang mudah-mudahan nanti cepat diganti, ya. Itu masih diberi kesempatan, sisa-sisa umur kita masih diberi kesempatan untuk beramal soleh. Itu yang patut kita positive thinking. Ini konsekuensi banyak kita, ya. Nah, kita kan sudah berjanji. Jadi kita gimana waktu membayar mereka? Saya berbayar akan menolong agama Allah, dan saya membayar yang Allah maksud sebagai imam seraya mentaatinya, ya. Jadi kaitannya dengan surat As-Saff ayat awal tadi, ya. Kabur makan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang tadi saya sempat baca, kalau kita sudah mubayyah kemudian kita maunya makmum biasa, diamanati nggak mau, ya, disuruh taklim nggak mau, apalagi isi taklim misalnya nggak mau. Itu artinya kita dicap oleh Allah SWT, di stigma kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu dulu pernah berjanji berbayar akan menolong Allah, sekarang sekedar bayar zakat nggak mau, infak nggak mau, ya, amanah-amanah ulil amri selalu menolak dengan alasan sibuk pekerjaan, sibuk jadwal-jadwal di luar. Nah, kita mindari antakulu, kamu sudah berjanji, sudah mengucapkan ikrar di hadapan
mengerjakan imam maupun melalui yang diamanati imam. Antakulu, kamu sudah berjanji akan menolong Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati imam seraya mentaati imam selama imam mentaati Allah. Tetapi antakulu mana takalun, kamu sudah berjanji tidak menepati. Takutlah kepada Allah SWT, termasuk diri kita. Jadi memang berat juga ya diamanati jadi wali, diamanati jadi nabi, rois, diamanati jadi amil taklim, amanat jadi apa lagi? Ambil dakwah, ambil maliyah. Ya maunya kita mau bebas saja ya, nggak terikat. Tetapi kita konsekuensi. Para iman sekalian, kemarin ada beberapa ikhwan yang melaksanakan upaya di NTB. Alhamdulillah sekarang memang kalau istilahnya sesuai BKS yang datang belakangan tidak mesti, dan yang berangkat duluan tidak mesti sampai duluan. Alhamdulillah ya. Ini para ikhwan yang baru-baru semangatnya luar biasa ini. Patut kita apresiasi. Karena kita yang dulu-dulu ya, yang mubahnya dulu-dulu ya, para ikhwan yang punya murid santri ya, banyak santrinya, tapi yang mubahnya hanya berapa orang ya. Tetapi yang baru-baru itu semangat luar biasa. Jadi para tokoh di sana sudah melaksanakan baik. Nah, dalam kesempatan kemarin Imam menyampaikan tausiah, itu ada 3 yang diperoleh orang yang melaksanakan mubayaah. Tentu yang tidak abromatan tadi. Yang pertama ya, orang yang melaksanakan mubayaah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ridho itu sesuatu yang mahal ya, sebenarnya ya. Tidak ada warung atau toko yang menjual ridho. Ridho itu ya, itu perjuangan itu. Bagaimana supaya bisa mendapat ridho Allah SWT. Restu kalau bahasa kita. Makanya puncak kehidupan kita adalah apabila kita dipanggil Allah dalam keadaan kita ridho dan Allah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, itu yang pertama itu. Yang kedua adalah ketenangan, sakinah. Nanti ayatnya saya baca. Yang kedua sakinah, ketenangan, ketentraman, dan yang terakhir adalah memperoleh kemenangan yang dekat ya. Kemenangan dalam hal apapun itu. Ini 3 yang akan diperoleh orang yang mubayaah. Ini dalam surat Al-Fat ya, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini seperti zatamin ya, supaya dibaca bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Saya ulang ya. Idh yubayi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu, sesungguhnya Allah telah ridha anil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin. Waktunya habis ya. Pas ya. Idyubanika tahta syajarah ya.
ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, fa'alima fi qulubihim wa anzala sakinah, maka Allah mengetahui apa yang dalam hati mereka, lalu menurunkan keterangan dan ketenangan alaihim atas mereka, kuasa dan qoriba, dan memberi balasan berupa kemenangan. Sekarang pertanyaannya, apakah sudah pantas Allah memberi, kata Ustaz, ridho kepada kita setelah kita bayar? Dan apakah setelah kita membayar kemudian hidup kita menjadi tentram, tenang? Dan apakah segala bentuk kemenangan dalam berbagai hal yang dekat ya mereka kita sudah capek? Nah ini tentu akan dijawab oleh masing-masing ya. Jadi ini PR. Apakah setelah bayar kemudian kita kehidupannya tenang atau tidak? Atau malah tidak tenang? Karena sebentar lagi tak mau, sebentar lagi apakah ya, tidak tenang? Maka ini pertanyaan yang perlu kita jawab ya para iman sekalian. Pantaskah kita mendapat ridho? Apakah membayar kita benar karena Allah, atau karena dunia, atau karena akhirat? Ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing ya, tidak untuk ditunjukkan kepada orang lain ya. Termasuk kepada diri kita. Apakah kita setelah membayar ini benar-benar tenang, sakinah ya, kemudian kita mendapat ridho Allah SWT? Nah ini tentu kembali kepada ikhlas kita, membayar kita ya. Jangan sampai kita membayar karena dunia, nanti akhiratnya tidak akan. Para iman sekalian ya, barang siapa menghendaki dunia, pasti dunia akan dapat. Tetapi kalau dia mengharapkan akhirat, insya Allah akan dapat pula. Maka berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Para iman sekalian, ini untuk peringatan ya kepada kita semuanya. Mari kita kembali melihat janji kita kepada imam untuk mentaatinya selama beliau berada. Dan sejauh ini imam ya ulil amri tidak mengamanatkan kepada kita sesuatu yang maksiat. Ini catatan untuk kita, mudah-mudahan kita semua dalam orang-orang yang termasuk mentaati Rasul dan ulil amri. Ati Allah la'allakum turhamun, karena datangnya kasih sayang Allah itu apabila taat, tetapi niscaya tidak akan disayang. La'allakum turhamunnya tidak berlaku kalau kita maksiat. La'allakum turhamun itu artinya dengan syarat yang tadi Ustaz Amin menyatakan, supaya kamu dapat rahmat kasih sayang, maka ati Allah wa Rasul ya. Tentu ini nanti perwujudannya imam misalnya mengamanatkan naib, mengamanatkan rois ya, mengamanatkan staf dan sebagainya ya. Jangan sampai kita menolak amanah. Mudah-mudahan kita pulang kepada Allah SWT dalam keadaan ridho dan ridho. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.